Om Swastiastu. Salam sekalian. Saya Adi Suryana, mahasiswa Teologi Fakultas Brahma Widya, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Pada sesi sebelumnya, kita sudah mendengarkan tentang materi ontologi teologi Hindu, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang epistemologi teologi Hindu. Langsung saja, pada kesempatan ini saya sedang bersama dengan mahasiswa teologi Hindu. Baik, Kak Joni, bagaimana menurut Kak Joni tentang epistemologi teologi Hindu yang mungkin sudah pernah diajarkan dalam kuliah sebelumnya? Ya, Om Swastiastu. Terima kasih Adi Suryana sudah memberikan kesempatan berbicara kepada saya. Jadi sebelumnya pada diskusi sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat keilmuan yang pertama. Syarat keilmuan teologi yaitu syarat pertama yaitu ontologi Hindu. Jadi benar sekali, pada kesempatan kali ini, kesempatan kedua, kita akan membahas tentang syarat keilmuan yang kedua yaitu syarat epistemologi. Jadi apa sih epistemologi itu? Epistemologi seperti yang kita sudah pernah diskusikan sebelum-sebelumnya pada perkuliahan di kelas, berdiskusi sama teman-teman. Jadi epistemologi adalah bagaimana cara kita menuturkan tentang sebuah keilmuan tersebut. Jadi bagaimana kita menuturkan, memahami agar bisa dipahami oleh orang lain gitu. Bagaimana biar gampang dipahami. Untuk lebih lanjut, kita akan harus kita tanyakan kepada salah satu tim pengajar teologi Hindu di Fakultas Brahma Widya. Jadi untuk lebih jelas kita harus tanya kepada beliau nih, Mas Adi. Baik, langsung saja untuk pembahasan kita lanjutkan kepada salah satu dosen kita, Bapak Ketut Banggar. Kami persilahkan Bapak. Om Swastiastu. Terima kasih Adi Suryana, Saudara Joni, yang didampingi juga oleh Saudari Swandewi, juga di belakang Ratna. Benar, seperti apa yang kita diskusikan sebelumnya, bahwa ada 3 syarat ilmu. Sebuah ilmu disebut ilmu. 3 syarat itu kita sudah bicarakan pertama tentang ontologi. Jadi hari ini kita berbicara tentang epistemologi teologi Hindu. Jadi epistemologi itu adalah bisa dikatakan tata kerja atau framework dari bagaimana cara kita memahami ilmu itu sehingga ilmu itu layak disebut dengan ilmu teologi. Jadi ada 5 syarat tentang apa yang disebut dengan teologi Hindu. Pertama, segala urusan berkaitan dengan pertanyaan ketuhanan, dia harus berdasarkan dari teks. Jadi kalau seandainya kita akan berbicara, ada orang bertanya atau menjawab, dia harus bersumber dari teks. Itulah yang disebut dalam Brahma Sutra 1.1.3 yang disebut dengan Sastra Yonitvat. Jadi kuncinya adalah teks. Jadi ketika kita bertanya, misalnya saudara bertanya kepada saya, Pak, di dalam kitab suci kita atau dalam pustaka suci kita ada enggak anjuran atau ketentuan sehingga kita mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan itu dalam bentuk materi? Nyatanya orang tua kita mempersembahkan itu sesajen, ada enggak rumusnya? Jadi dia sudah, yang bertanya sendiri sudah menanyakan ada enggak di dalam teks. Nah itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan, dia mempertanyakan teks, tidak boleh di oral, tidak boleh dijawab dengan lisan saja, harus menghadirkan teks. Jadi yang pertama, sumber pertanyaan, sumber masalah harus dari teks. Kemudian menjawabnya itu dengan teks. Bagaimana caranya? Kalau di langkah kedua menjawab dengan teks, ada di pustaka suci, ada disebutkan di dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 9 Sloka 26, bunyinya Patram puspam palam toyam yume bhaktya parasati tad aham bhakti uparhitam asmani prayatat mana. Artinya, persembahkanlah
Patram itu daun, Puspam bunga, Palam buah, Toyam air. Jadi persyaratannya sedikit sekali untuk melatih manusia supaya dekat kepada Tuhan, ingat kepada Tuhan. Maka Tuhan sendiri menganjurkan kepada kita melalui sarana yang diciptakan oleh Tuhan untuk mendekati Tuhan. Jadi diberikanlah kalimat PR itu, Patram Puspam Palam Toyam. Jadi kalimat itu bagi mayoritas manusia yang pada umumnya mendengar dan melihat, karena disuruh mempersembahkan daun bunga dan buah dan air segalanya, maka itulah yang dibawa. Jadi objek materi yang dibawa sesuai dengan perintah itu. Nah, pertanyaan nanti, kok bisa begitu? Memangnya Tuhan makan? Itu ada pertanyaan lagi. Orang makan? Oh enggak, Tuhan tidak makan itu. Tuh kenapa harus memberikan seperti itu? Jadi jawabannya tidak boleh juga dengan oral saja, harus dengan teks. Itulah ciri dari teologi ini yang disebut dengan epistemologi. Enggak, persoalannya begini. Kalau Tuhan yang tidak bisa disebut namanya, tidak ada cirinya, sudah dibahas pada pertemuan lalu, pada diskusi lalu tentang ontologi teologi nirguna. Dia kan Tuhan itu ada dalam hati, bagaimana bentuknya tidak ada yang tahu. Nah, oleh sebab itu masuklah kita ke teologi nirguna Brahma. Kita seakan-akan berdiskusi dengan Tuhan menggunakan sarana seperti kita berhadapan dengan orang tua, membawakan materi yang dipersembahkan. Padahal sebenarnya materi yang dibawa itu adalah materi simbolik, di mana patram itu, daun itu adalah lambang dari tubuh, puspam itu adalah bunga atau pikiran, kemudian palam itu buah, sebenarnya hati, dan kemudian toyam itu adalah linangan air mata dari kebahagiaan. Jadi kita sudah lolos dari berdasarkan teks, menggunakan teks. Jadi dengan saya menjawab itu, kemudian teks dapat ternyata didukung oleh teks, kan kita menjadi bangga dengan teks. Kita sudah sampai pada tataran ketiga, sudah sampai pada epistemologi ketiga. Jadi dari teks menjawab dengan teks demi memuliakan teks. Karena dengan demikian kan otomatis teks yang tadi Patram Puspam itu kan tetap agung, karena kita bisa mempertanggungjawabkan dengan teks juga. Nah, dengan demikian kemuliaan teks itu menyebabkan kita menjadi yang keempat, bahwa kita menjadi bangga, menjadi kuat keyakinan kita kepada keyakinan yang dipertanyakan tadi. Sudah keempat itu. Yang kelima itu sebenarnya apa yang kita uraikan secara epistemik dengan epistemologi, itu tanggung jawab para sarjana teologi Hindu, termasuk Anda mahasiswa sebagai calon teologi Hindu. Itulah sebenarnya kewajiban Anda. Jadi begitu terjun di masyarakat, begitu ada orang bertanya, Anda harus menjawab sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi itu anunya, kalau seandainya salah dalam memahami cara-cara epistemologi, cara memahami itu, kekeliruan itu akan berbahaya. Oleh sebab itu ada guru spiritual yang mengajari. Kalau belajar yang tentang teologi nirguna Brahma, itu harus mencari guru yang mapan itu. Tidak bisa nirguna Brahma diajarkan oleh seorang dosen teologi. Dosen teologi hanya mampu mengajarkan pada taraf teologi saguna Brahma, tentang Tuhan dalam bentuk manifestasi. Begitu Tuhan yang dicari dalam bentuk nirguna sebagai Atman yang mencari ke dalam, dia harus mencari melalui guru. Nah, itulah sebabnya kita temukan juga teks di dalam Hindu, teks derivat yang menjadi turunan atau derivat teks itu ada di Bali yang populer sekali, di dalam kegurutan Sucita Subudi dalam buku Durba. Nanti untuk jelasnya bagaimana cara memahami ketuhanan tentang Hindu itu, selain ada di dalam Weda disebut bahwa harus dibelajar dari Itihasa Purana dan Atmanasuti, juga harus berguru. Nah, itu ada pada teks pustaka Sucita Subudi.
Bisa nanti saudari Suan Dewi yang membacakan teks itu. Om Swastiastu. Baik, langsung saja saya akan membacakan salah satu kutipan dari Geguritan Sucita Subudi. Resuk semua daging sastra lan agama dan gampang pajang menampi hian dan maka di hian dan Handok hidangan Sang Hyang Widi bisa kaden kangi Demikianlah tadi diuraikan dalam pupuh tersebut tentang bagaimana prosedur untuk memahami sebuah kerangka berpikir teologi, di mana seseorang harus belajar melalui panduan seorang guru, karena seorang guru dapat secara langsung, secara skala, secara dapat dilihat secara material untuk menunjukkan pemahaman kita benar atau tidak. Itu makanya bagian dari prosedur epistemologi pemahaman tentang teologi Hindu. Jadi frameworknya tadi adalah dari teks, kemudian dengan teks dengan teks, membela dengan teks, mengagungkan teks, dan kemudian memuliakan teks, dan kemudian yang keempat membuat diri kita itu memiliki keyakinan atau serada yang mantap, dan kemudian sebagai tanggung jawab seorang intelektual Hindu. Itulah framework atau tata kerja keilmuan atau epistemologi teologi Hindu. Nah, karena berbasis teks, sehingga kalau diperhatikan tadi semuanya itu saya rujuk menggunakan sumber teks, walaupun teks yang saya angkat itu adalah derivat yang sudah turunan yang kesekian sudah menjadi bahasa Bali. Jadi itu yang dapat kita bahas hari ini berkaitan dengan epistemologi teologi Hindu. Baik, terima kasih Bapak
untuk penjelasannya tentang epistemologi teologi Hindu. Pemirsa, sekian pembahasan kita tentang apa itu epistemologi teologi Hindu. Mungkin apabila ada kesalahan dari kami menyampaikan pada materi kali ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Rajubau Puja Parma Santi. Om Santi 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 Om. Jaya Sekala Niskala.